Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammadin ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk menghadiri majlis maulid, begitu juga menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi dan juga termasuk orang yang melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga, marilah kita memberikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Berkat beliau kita bisa mengenal akan daripada agama Islam, bisa mengetahui akan daripada tujuan kita hidup di muka bumi ini setelah kita lahir keluar dari rahim ibu, kemudian masuk ke dalam liat lahat. Maka kalau bukan tanpa jasa beliau, kita tidak tahu apa-apa di dalam masalah akhirat nanti. Kemudian yang saya hormati kepada guru saya, orang tua saya juga, karena beliau sudah mengajar di MI. Saya juga termasuk murid MI Allah Satya sampai SMA ya. Jadi udah seperti guru plus orang tua. Kebetulan orang tua saya itu meninggal, jadi beliaulah ya ibarat sebagai pengganti orang tua saya yang sudah meninggal. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Haji Syarul Al-Fakir ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur agar bisa membina kita ya di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang saya hormati kepada asatidz dan para umarok yang sekarang saya tidak sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ini sebagai dukungan kita untuk menjadi syiar kita lagi di dalam agama Islam ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di suatu majlis adalah suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita bisa menghadiri suatu majlis, wabil khusus majlis ilmu. Karena di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayuridu billahi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya akan daripada suatu kebaikan, maka Allah berikan kepemahaman di dalam agama. Maka dengan yang kita datang ke sini berarti Allah menghendaki kita untuk mendapatkan suatu kebaikan, yang dimana suatu kebaikan pemberian dari Allah ini bernilai tiada nilai di muka bumi ini. Maka bersyukurlah ya kita bisa hadir di majlis ilmu. Berarti hari ini, malam ini Allah menghendaki kita untuk mendapatkan suatu kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Cuman tidak semuanya, hanya Allah pilih. Maka kita termasuk orang pilihan. Kalau kita termasuk orang pilihan, maka setiap ada majlis ilmu, mari berbondong-bondong untuk menghadirinya. Nah, jadi malam ini kita hadir, besoknya kita hadir lagi, Jangan sampai pemberian Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan begitu saja. Allah sudah memilih kita untuk mendapatkan suatu kebaikan, maka kita jaga pemberian itu dengan istiqomah untuk bisa hadir di majlis ilmu ini.
Nah, ini sekali lagi untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang terpilih. Dari sekian juta manusia yang ada di bumi ini, tetapi malam ini hanya sekian-sekian yang mendapatkan suatu kebaikan. Ya, salah satunya kita semuanya. Ya, maka kita ini jangan kendor kalau di dalam masalah menuntut ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kejelekan, kebodohan itu dikatakan jelek. Kalau kebodohan itu baru dikatakan bagus, stop jadinya. Artinya enggak mungkin yang namanya kebodohan dibilang bagus. Pasti kebodohan itu jelek. Maka di dalam beragama kita memang sudah sepatutnya untuk memperdalam ilmu kita ini, memperdalam akan daripada ilmu agama kita, agar kita di dalam mengerjakan ini tidak menjadi sia-sia, yang akhirat itu menjadi kerugian buat kita. Ya, mungkin kalau di dunia kerugian itu masih bisa kita ganti dengan perbaikan lagi, tetapi kalau sudah di akhirat, kerugian itu udah nggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Sudah pasrah akan daripada perbuatan kita ketika kita dulu hidup di muka bumi ini. Ya, jadi kenapa bisa penting kita beragama dengan ilmu? Ya, ada seorang syekh bercerita, di negeri Maroko hiduplah seorang badui yang ahli ibadah, yang dimana orang badui ini membeli seekor keledai. Akan tetapi membelinya seekor keledai bukan untuk dijadikan membajak sawah atau membajak ladangnya. Bahkan setiap hari dibersihin, dihias, seakan-akan nih seekor keledai ini seperti manusia pada umumnya. Kemudian orang-orang pada bertanya, "Wahai fulan bin fulan, kenapa Anda membeli seekor keledai tetapi tidak digunakan untuk membajak?" Apa jawabannya? "Sesungguhnya saya membeli seekor keledai untuk menjaga kelamin saya." Berarti dia selama ini berzinah kepada binatang tersebut. Kemudian orang semua terheran, apa yang Anda lakukan? Padahal berzinah dengan manusia saja haram, apalagi berzinah dengan binatang. Sekitar itu juga dia tahu bahwa itu ada perbuatan dosa, maka menangislah tidak berhenti-hentinya. Tuh, kita di dalam agama mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi kita bodoh, enggak tahu mana perkara yang dilarang, mana perkara ini maksiat, mana perkara ini yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena bodohnya kita, maka kita anggap itu adalah paling benar perbuatan kita. Tuh, maka pentingnya akan daripada menghadiri majelis ilmu agar kita tahu nih, oh ini adalah perkara yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, oh ini adalah perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu syair mengatakan, al-jahrun naru, ya, bimah yuhrikuhu, wal ilmu wal ma'u bima liyutfiha. Ya, kebodohan itu api yang membakar agama, dan ilmu adalah air yang memadamkan api tersebut. Artinya kalau kita hidup atau beragama dengan kebodohan, maka kita ini seakan-akan beragama dibakar oleh api tersebut. Kita melakukan ibadah tetapi besoknya dosa. Hari ini ibadah, besok dosa. Gara-gara bodoh, ya, seakan-akan kita terus begitu terus, maka ini menjadi kerugian buat kita sendiri. Nah, ini maka para saudara-saudara ya kaum muslimin rahimakumullah, ya, mari kita ajak saudara kita
ya, tetangga kita, ya, ataupun daripada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, untuk hadir di majelis ilmu ini. Maka bersyukur masih ada guru kita yang mau bersedia meluangkan waktunya, ya, meskipun ya ini udah agak larut malam, tetapi beliau masih bersedia. Maka jangan sia-siakan lagi, ya. Kalau ada ulama yang masuk, yang masih mau menyediakan waktunya untuk mengajar ilmu, ya seharusnya kita bersyukur, ya, karena sekarang kita sudah tahu sendiri, sejak terjadinya pandemi ini sudah berapa banyak ulama yang meninggal dunia. Jangan sampai, ya, kita belum sempat belajar, ulamanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini akan daripada salah satu keutamaan, ya, di dalam kita mencari ilmu. Kemudian apalagi, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ya, artinya dalam penafsiran Ibnu Abbas mengatakan ayat ini ketika nanti di akhirat kelak orang yang mempunyai ilmu ketika hidupnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu itu derajatnya melebihi seperti 700 tahun lamanya. Satu derajat seperti perjalanan 500 tahun. Berapa bedanya derajat tersebut sangat mencolok. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu ketika dia menuju surga dimudahkan. Man salaka tariqan yaltamus bihi ilman sahalallahu tariqan minal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan juga jalannya untuk menuju surga. Tuh, dilihat daripada derajatnya berbeda, ya. Bahkan saking tingginya Allah permudah orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian, ya, mungkin saya nggak bisa lama, ya, karena kondisi, ya, tadi capek setelah ngajar, karena Ustadz yang ngundang, jadi saya korbanin dah dikit karena entah subuh ngajar lagi jadinya. Jadi harus kondisi sekarang nggak boleh ngedrop. Kalau ngedrop, waduh bahaya nih. Makanya mungkin ini artinya pertemuan yang sementara. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan malam-malam berikutnya bisa hadir kembali. Akan diberikan, ya, sebagai secuil daripada apa yang saya ketahui. Kemudian kalau di dalam mencari ilmu ini kan berarti kita berada di satu majelis. Apakah kita pernah membayangkan mencari ilmu agama adanya di pasar, mencari ilmu agama adanya di mall, mencari ilmu agama adanya di jalanan? Pasti kalau namanya ilmu agama adanya di majlis taklim pada umumnya seperti itu. Maka sebab ilmu ini mempunyai keistimewaan, bahkan Nabi Adam saja tingkatnya lebih tinggi daripada malaikat, itu Allah berikan ilmu. Kalau seandainya ilmu ini bisa berupa bentuk, maka inilah yang paling bagusnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada keindahan gunung, matahari, rembulan ataupun segalanya. Ya, karena ini tidak mempunyai bentuk, jadi seakan-akan seperti biasa saja. Ya, bahkan di dalam kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang sering kita ucapkan ketika kita berdoa setelah sholat. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan doa ini adalah ketika Rabbana atina fid dunya, yaitu ilmu dengan ibadah.
Kemudian wafil akhirah, itu adalah masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka mari ibadah bersamaan dengan ilmu, maka nanti ketika di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian karena ini ilmu mempunyai keistimewaan tersendiri, maka tempatnya juga istimewa. Sebagaimana hadis yang diambil dari Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang dari rumah membawa dosa sebesar gunung Tihamah yang ada di kota Madinah, kemudian dia menuju majlis ilmu, maka dia mendengarkan ilmu, bertambah takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, maka ketika dia bangun dari majlis, berguguranlah dosa-dosanya. Kalau kita tanpa kita sadari, kita pulang dari majlis ini, dosa kita sudah bersih. Alhamdulillah. Kemudian di dalam suatu majlis, ya, di dalam satu riwayat mengatakan bahwa Allah setiap hari mengutus yang namanya malaikat untuk berputar atau mengunjungi manusia di muka bumi ini, untuk mengunjungi suatu tempat yang dimana manusia pada berkumpul. Kemudian ketika sudah waktunya selesai, ini malaikat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Ya malaikat, apa yang kau telah dapat di muka bumi ini?" "Ya Allah, engkau lebih tahu daripada kami." Ya, maka malaikat menjawab, "Kami mendatangi tempat-tempat orang yang sedang menuntut ilmu." Kemudian apa yang mereka harapkan? Mereka ingin masuk surga, ya Rabb. Apakah mereka tahu tentang surga isi bagaimana? Ya, tahu dari khobar nabimu, utusanmu. Ya, apalagi kalau mereka lebih tahu, artinya pernah masuk surga, maka mereka akan lebih bodoh-bodoh lagi untuk menghadiri majlis ilmu. Kemudian apa yang mereka ingin dihindarkan? Mereka minta dijauhi daripada azab neraka. Apakah mereka tahu pedihnya azab neraka? Ya, mereka tahu sedikit. Apalagi kalau mereka pernah ke neraka, mungkin mereka akan lebih berbondong lagi menghadiri majlis ilmu. Maka kata Allah, "Ya malaikat, saksikanlah nih hari ini orang-orang yang hadir di majlis ilmu, aku ampuni semua dosa-dosanya dan aku berikan rahmatku kepada mereka semuanya." Kata malaikat, "Ya Rob, meskipun ada orang yang hanya sekedar lewat, duduk sebentar kemudian pergi lagi, ya meskipun itu orangnya, apalagi kita dengan tujuan dari rumah ke sini untuk mencari ilmu dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala." Ya, mudah-mudahan semua kita diampuni dosa kita dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di dalam majlis salim ini kita tahu bahwa yang namanya majlis salim pasti ada guru. Yang namanya guru itu adalah pasti orang alim. Nabi bersabda, ya, "Man zaro aliman ka'annama zaroni." Barang siapa yang telah mengunjungi orang alim, seakan-akan dia telah mengunjungi aku, kata Nabi. "Wa man sofaha aliman fa ka'annama sofahani." Dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka ia seakan-akan bersalaman denganku. "Wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya." Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka ia seakan-akan duduk bersamaku di dunia. "Wa man jalasa fid dunya ma'i," ya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, dakhulul jannah ma'i, maka ia masuk dalam surga bersamaku. Nah, artinya dalam hadis tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan, kita datang ke majlis taklim, ada orang alim, berarti kita seakan-akan mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang mengatakan seperti itu? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Artinya ketika Nabi udah nggak ada di muka bumi ini secara zohir, ya secara jasad, maka yang menjadi pewaris setelah itu adalah para ulama. Jadi kalau kita
hadir di majelis taklim, kita sama saja mengunjungi ulama, berarti mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai pengajian, kita salaman kepada ulama guru kita, maka seakan-akan kita bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar di majelis taklim, duduk bersama ulama, maka seakan-akan juga duduk bersama Nabi di dunia. Barang siapa yang duduk bersama di dunia, maka dia akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak mau masuk surga bersama Nabi? Ya, semua kita ingin bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama manusia yang paling mulia di muka bumi ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya kita di majelis taklim, ini menunjukkan bahwa kita memang cinta kepada ulama. Ya. Kalau orang cinta ulama, demen duduk di majelis taklim. Tetapi kalau orang enggak cinta sama ulama, lewat juga enggak mau rumahnya. Boro-boro mau duduk. Padahal ketika kita sudah timbul rasa cinta kita kepada ulama, nah nanti kita akan dikumpulkan bersama ulama di akhirat nanti. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita hidupnya cinta sama ulama, nanti di akhirat kita dikumpulkan sama ulama, sama nabi, sama rasul. Tapi kalau kita cintanya sama orang fasik, orang kafir, nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka juga. Tinggal pilih, kita hidup di dunia mau cinta sama ulama atau cinta sama artis-artis yang gak jelas. Pilih, mau pilih mana? Cinta sama ulama. Kalau cinta sama ulama, mari kita datang ke majelis taklim, belajar di sini, ya, biar kita ini ibadah diliputi dengan ilmu. Bahkan dalam hadis Nabi, syaitan ini lebih takut kepada orang alim. Ya, fakihun wahidun asyaddu ala syaitan, ya, min alfi abidin. Satu orang fakih, satu orang ahli ilmu, satu ulama itu sangat ditakutkan oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak mempunyai ilmu. Nah, maka kalau kita ingin menakuti syaitan, mari kita isi diri kita ini dengan ilmu. Tuh, ya, jangan kita benci sama syaitan, tetapi kita masih bodoh saja. Artinya apa? Artinya kita demen berteman dengan syaitan. Syaitan nggak takut tuh sama orang-orang bodoh, bahkan disengajain, ya, biarin dia bodoh, biarin dia beribadah asalkan bodoh, biarin dia beramal soleh asalkan bodoh. Maka menjadi kerugian buat orang tersebut. Ya, ini kita jangan sampai, ya, melakukan amal soleh tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Ya, sekali lagi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita ramaikan majelis taklim, kita ramaikan acara seperti ini, ya, kita undang saudara kita, kerabat kita. Jangan kita sendiri doang nih undang, minimal kita undang, mau datang atau enggak kayak itu masalah dia. Nah, kita undang, mumpung masih ada guru kita yang masih mau membimbing kita. Nanti kalau enggak ada sulit, ya, kita mau belajar masa apa lagi? Ya, artinya guru kita masih meskipun, ya, usianya sekarang udah semakin bertambah, ya, tapi semangatnya tuh seperti anak muda. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita jaga lingkungan kita ini dengan memperbanyak daripada majlis ilmu, ya. Insyaallah dengan adanya ilmu ini Allah turunkan rahmat, maka kampung kita juga menjadi keberkahan tersendiri. Ya, mungkin cukup untuk malam ini dari saya. Ya, tadi saya mohon maaf akan daripada kesalahan atau daripada kekhilafan yang datangnya dari saya pribadi, tapi kalau memang itu bermanfaat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.